kembali lagi di channel aku, Revlog. Puasa udah masuk 10 malam terakhir ya. Semangat mengejar Lailatul Qadar guys. Berarti udah 20 hari nih kita puasa. Ada yang di awal niati mau diet, tapi ternyata kena prank sama berat badan sendiri kah? Ayo lo ngaku. Aneh kan? Padahal puasa ya. Kok berat badan naik? Mau tahu jawabannya? Subscribe dulu channel aku. Tuh di pojokan. Kalian juga bisa follow Instagram aku di @rifatul.islamia biar kita saling kenal gitu. Oke, cus kita bahas. Kesalahan-kesalahan apa sih yang menyebabkan berat badan kita naik saat puasa? Kalap makan. Ya, mentang-mentang seharian nih udah puasa, waktu buka puasa nggak santai bu, semuanya dimakan, mulai dari takjilnya ya, makan yang namanya es buah, kolak yang manis-manis, terus gorengan yang dengan minyak jelantahnya yang sungguh nikmat itu. Terus habis itu bukanya nih, makannya 2 porsi. Setelah tarawih, makan lagi dong. Kalian tahu lah dari mana itu angka di timbangan bisa naik. Pastinya teman-teman juga tahu nih kalau kita makan bakal dirubah bentuknya jadi energi buat beraktivitas. Tapi kalau tim goler-goler, leye-leye yang nggak butuh energi, terus gulanya pergi kemana? Itu loh perut. Iya, lemak. Emang sih saat kita puasa, energi ini kan kita dapetin dari makanan yang kita makan saat sahur. Nanti setelah habis barulah cadangan makanan dipakai. Tapi tahu nggak sih kalau yang dipakai itu protein dulu baru lemak. Makanya kenapa lemak itu susah hilang? Karena Anda nggak beraktivitas. Teman-teman ngerasain juga apa enggak? Tapi semenjak pandemi ini ya, mentang-mentang nggak perlu bangun pagi jadinya moler terus gitu. Tahu-taunya pas malam nggak bisa tidur, jadinya ngelowo kayak kelelawar, melean. Teman-teman perlu tahu bahwasanya untuk mengatur nafsu makan, tubuh kita ini punya 2 hormon, yaitu hormon leptin atau hormon kenyang dan hormon grelin atau hormon lapar. Ketika kita tidurnya itu cukup, leptin dan grelin ini seimbang. Jadi ya laparnya biasa aja gitu. Tapi saat tidurnya kurang, leptinnya turun, grelinnya naik. Tahu jadinya kayak gimana? Gampang lapar. Terus nggak bisa kenyang, makannya makan banyak. Ya tentunya berat badannya naik teman-teman. Terus juga tidur kurang ini bisa menyulut stres. Tahu sendiri kan orang stres tuh kalau makan kayak kesurupan, nggak santai, makannya banyak. Ya. Terus gimana dong kita ngatasin kesalahan-kesalahan ini? Nah teman-teman, kita mulai kuliahnya. Catat baik-baik. Pertama, mengatur nafsu makan dan pilih makanan dengan baik. Saat kita buka puasa, perut ini perlu diakalin. Jadi minum dulu yang banyak, minum air putih. Ingat ya, rumus rehidrasi atau pemenuhan cairan tubuh. 2 gelas saat buka puasa, 4 gelas antara buka dan sahur, 2 gelas saat sahur. Jadi kalau minumnya kita cukup, selain untuk memastikan biar kita nggak dehidrasi waktu puasa, minum air yang banyak ini bisa mengurangi keinginan kita untuk makan yang manis-manis. Habis itu takjil teman-teman. Takjilnya jangan gorengan, nanti jadi kolesterol loh guys. Harus yang sehat kayak apa? Kurma, salad buah, sop sayur. Mantap. Jadi harus yang kaya dengan serat. Kalian tahu nggak sih sebenarnya serat itu nggak bisa diproses sama tubuh. Jadi kayak kita makan sayur dan buah yang banyak itu, gula dan vitaminnya bakal diambil sama tubuh, sedangkan seratnya itu bakal lama di usus. Dicernanya sama saluran pencernaan itu bakal lama dan kenyangnya bertahan lama. Tapi ujung-ujungnya karena dia nggak bisa dicerna, bakal dibuang jadi air besar. Ya, jadi kan untung banget nggak tuh? Udah makan sayur dan buah, kita dapat kenyangnya, tapi yang diambil dikit, yang dibuang banyak. Makanya serat ini penting banget buat kalian yang mau diet buat nurutin berat badan. Habis itu baru makan berat. Nah, makan beratnya jangan lupa ya, 4 sehat, 5 sempurna. Ngomongin makan berat, berarti kan yang kita makan ini karbohidrat. Nah, teman-teman, ada kata-kata baru nih. Setiap makanan yang mengandung karbohidrat itu memiliki nilai indeks glikemik. Apaan lagi tuh? Indeks glikemik ini merupakan
merupakan indeks atau nilai yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat ini dirubah jadi gula. Dan langsung contohnya aja ya. Ini. Jadi, indeks glikemiknya ada yang tinggi, sedang, rendah. Indeks glikemik yang tinggi misalnya nasi putih. Nasi putih ini ketika kita makan ya, dengan indeks glikemik yang tinggi, dia cepet banget nih dirubah jadi glukosa, shoot gitu ya. Nah, ketika dia ada di darah nih, dia itu perlu masuk ke jaringan biar bisa dirubah jadi energi. Nah, untuk masuknya ini dia itu butuh pintu. Nama pintunya insulin. Jadi ketika dirubahnya itu cepet, glukosanya banyak cepet. Insulin harus cepet juga nih, harus cepet. Wah, kita sediain banyak. Habis itu turunnya cepet juga. Padahal insulin ini punya efek yang sama kayak leptin. Jadi dia bakal ngasih sinyal kenyang. Dan juga kalau insulin ini turun, berarti apa yang naik? Hormon lapar, ya, ghrelin. Makanya dengan memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah, misalnya nasi merah. Ketika kita makan nasi merah, glukosanya yang dilepaskan itu dikit-dikit, kerjanya insulin juga agak pelan gitu ya. Turunnya juga agak lama, kenyangnya bisa lebih lama. Gitu teman-teman, jadi kita harus pinter-pinter ngakalin badan kita sendiri. Terus gimana taunya makanan itu indeks glikemiknya tinggi apa sedang apa rendah? Cari sendiri ya di Google. Dan pastikan sebelum makan baca doa dulu. Allahumma barik lana. Biar apa? Ya kalau nggak doa tahu kan yang makan siapa? Gak masuk ke kalian guys makanannya itu. Nah tapi kalau kita udah makan, telanjur makan, baru ingat di tengah-tengahnya bacanya apa? Bismillahi awaluhu wa akhirahu. Sip, udah pinter semua gitu. Aku doain besok dietnya sukses semua ya. Yang kedua, aktivitas. Kalau di rumah aja kayak gini bisanya ngapain? Jadi teman-teman, kita itu bisa melakukan olahraga kardio yang ringan di rumah. Misalnya apa? Jalan kaki, bersih-bersih rumah, naik turun tangga, seenggaknya 15 sampai 45 menit. Lebih bagus lagi kalau olahraganya di halaman rumah, lari-lari, badminton, panjat tebing. Enggak ya? Kan enggak lucu kalau panjat tembok tetangga terus dikira maling. Aduh. Yang ketiga, tidur yang cukup. Ya kalau ini sih aku nggak perlu nuntun kalian ya buat tentuin jadwal tidur yang baik. Selama kalian sungguh-sungguh, insya Allah ada jalan yang kan manjadah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke, kita udah sampai di ujung video. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir tanpa skip. Dan jangan lupa kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like-nya dan share ke teman-teman kalian biar kalian juga dapat pahala nge-share ilmu. Amin. Oke, makasih teman-teman.